akan belajar ya, pertemuan 3 itu tentang analisis sistem. Jadi di analisis sistem kita akan belajar situasi sistem terkini, termasuk nanti dilema yang mungkin dihadapi oleh perancang sistem gitu ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya Anda harus mampu menjelaskan konsep analisis dan identifikasi sistem dalam tahapan suatu pemulihan sistem. Terus Anda nanti harus mampu ya menjelaskan kompleksitas sistem berbasis grafis pada analisis sistem. Terus Anda harus mampu menjelaskan konsep masalah dan tujuan ya dalam memodelkan sistem. Anda harus mampu juga menjelaskan konsep entitas sistem dan aplikasinya pada ide kasus yang Anda usulkan gitu ya. Dan terakhir Anda harus mampu menjelaskan konsep dasar proses bisnis pada analisis sistem. Rujukannya ada di buku Dalam Bah chapter 3. Nah, seperti biasa, sebelum saya masuk ke materi, saya akan berikan sketsa pembuka 1. Ini akan saya unggah materinya. Maksudnya materi, memang ini materi sistem engineering yang dipublish ya, yang diterbitkan oleh NASA. Nah, bagaimana di sini sistem engineering itu sangat berperan sekali saat mengembangkan teleskop Hubble ini gitu ya. Jadi tanpa peran seorang sistem engineer, maka karya terbesar, salah satu karya terbesar ya manusia seperti HST ini, Hubble Space Telescope ini nggak mungkin terwujud gitu ya. Nanti Anda bisa baca lah. Memang sistem engineering itu sangat diperlukan dalam berbagai aspek gitu ya. Salah satunya ya seperti ini, seperti peluncuran Hubble Space Telescope. Nanti kasusnya bisa Anda baca detail di paper yang akan saya berikan gitu ya. Itu memang paper terbitan NASA yang bisa Anda baca. Nah, di sini Hubble Space Telescope, ya kita sama-sama tahu ya, mungkin Anda yang senang di dunia astronomi gitu ya. Astronomi ini kan salah satu bidang sains yang cukup populer juga, bahwa Hubble Space Telescope ini adalah salah satu observatorium astronomi luar angkasa sebutnya ya, yang beroperasi pada spektrum near infrared hingga ultraviolet untuk melakukan studi mengenai kejadian-kejadian atau fenomena di alam semesta gitu ya. Nah, ini diluncurkan pada tahun 1990 dan direncanakan beroperasi hingga tahun 2010 kemarin ya. Ada instrumen yang dia bawa, ada pencitraan, spektrografi, astrometri, dan data fotometrik gitu ya. Jadi ini istilah-istilah ini mungkin Anda bisa carilah di internet nanti. Jadi selama Hubble Space Telescope ini launching, itu lebih dari 100.000 observasi sudah dilakukan untuk 20.000 lebih ya, kurang lebih 20.000 lebih objek pengamatan. Misinya dari Hubble Space Telescope ini adalah melakukan eksplorasi ruang angkasa dan asal-usul terjadinya alam semesta. Nah, jadi memang dia melakukan studi pengamatan ya terhadap fenomena yang terjadi di ruang angkasa untuk melakukan studi tentang bagaimana asal-usul terjadinya alam semesta kita gitu ya. Nah, hasil observasi ini membantu mempelajari struktur alam semesta kita. Jadi mulai ya, seperti misalkan kalau pernah Anda dengar mungkin alam semesta itu mengembang gitu dan lain sebagainya. Menguji teori fisika dan mengungkap fenomena baru di seluruh alam semesta. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah salah satu capaian yang cukup wow dan keren gitu ya. Nah, tapi ternyata di balik capaian yang luar biasa ini, yang membantu kita bisa tahu bentuk apa jelas galaksi Bima Sakti seperti ini ya. Kita bisa tahu nebula-nebula yang sebelumnya tidak bisa dilihat dari bumi karena mungkin terhalang polusi ya, polusi cahaya gitu, polusi atmosfer gitu ya. Jadi dengan ditaruh observatoriumnya di luar angkasa, pengamatan bisa lebih jelas. Nah, di sini ternyata ada beberapa proses rumit yang terjadi di belakangnya gitu ya. Mulai dari politik, anggaran, kelembagaan, kejadian-kejadian yang tidak terduga yang mungkin sudah Anda tahu dari kasus-kasus sebelumnya yang memang tidak direncanakan gitu ya. Nah, ini semua politik, anggaran, kelembagaan butuh integrasi. Semua proses itu tidak bisa dipisahkan, semua harus terintegrasi menjadi satu sehingga misi eksplorasi ruang angkasa HST ini bisa terwujud.
Nah, hasil observasinya itu membantu mempelajari struktur alam semesta kita. Ya, ini sudah ya. Oh, ini kayaknya copy nih, ya udah. Ini yang terakhir, improvement dalam rekayasa sistem. Jadi pengaruh, jadi ada improvement yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi setelah integrasi semua proses, itu perlu dilakukan improvement dalam rekayasa sistemnya. Ini saya hapus dulu aja. Ini kayaknya tercopy. Oke. Nah, improvement dalam rekayasa sistem itu untuk mengantisipasi ya, pengaruh dan ketidakstabilan eksternal yang tak terhindarkan, yang sering sekali sulit diantisipasi. Ya, memang terjadi karena kejadian yang tidak terduga ini. Oke, prinsip Hubble Space Telescope ini terdiri dari 3, mulai dari dia development-nya, pengembangan sistemnya ya, pengembangan konseptual sistemnya, sampai nanti proses produksi AST-nya, dan dilakukan deployment. Deployment itu pemasangan. Pemasangan itu mulai dari dia diluncurkan sampai dia bisa digunakan di luar angkasa gitu ya. Ada beberapa tahapan rumit sebenarnya yang dilakukan oleh NASA pada saat itu gitu ya. Mulai dari requirements definition dan system specification gitu ya. Mulai dari menggabungkan maunya akademik atau peneliti gitu ya dengan birokrasi. Birokrasi ini ya permintaan sponsor, pemerintah Amerika, NASA gitu ya. Ya, itu yang menjadi challenge saat itu, menggabungkan maunya researcher sama maunya birokrasi. Terus dilakukan kajian praprogram. Nah, kalau kita mau melakukan peluncuran HST ini, biayanya dari mana? Desainnya gimana gitu ya? Konsep sampai menuju implementasinya itu gimana gitu. Mulai dari desain fisiknya gitu, materialnya, persyaratannya, panduan dan stabilitasnya, metode dan resikonya. Yang ini cenderung pada awal itu terjadi polarisasi gitu ya. Polarisasi itu maksudnya ya akademik dengan idealisme mereka, birokrasi dengan ya idealisme mereka juga gitu ya, terjadi polarisasi. Nah, tantangannya bagaimana memadukan dua polarisasi ini menjadi satu gitu. Nah, selanjutnya ada analisis operasi di sini, mulai dari design, develop, build ya, launch, host, dan maintain gitu ya. Nah, selanjutnya sistem integrasi, proses pengerjaannya. Jadi sudah ada kajian program, sekarang kita kerjakan nih konsepnya seperti apa gitu ya. Rancangannya seperti apa. Nah, mulai ini banyak nih yang terlibat nih, ada aspek fisik dari HST itu, strukturnya, elektronikanya, optiknya bagaimana, thermal control gitu ya. Terus power dan software hardware-nya gitu ya. Jadi saat Anda bekerja sebagai seorang industrial engineer atau seorang yang memiliki kemampuan di bidang system thinking, Anda harus melakukan ya itu ya, kalau di musik itu apa namanya tuh, jirigen ya atau koreografer gitu ya, yang bisa memadukan berbagai macam jenis alat musik menjadi satu kesatuan yang bagus gitu misalkan. Nah, terus ya fungsinya sistem engineering seperti itu, memadukan semua bidang ini menjadi satu sehingga misinya tercapai. Nah, selanjutnya begitu ini terjadi, sudah di translate gitu ya, diubah menjadi sistem fisik, sudah diproduksi gitu HST-nya, itu dicek tuh komponen-komponen HST sudah diproduksi, dicek manufacturing defect-nya. Itu proses namanya verifikasi dan validasi. Nah, nanti begitu sudah di launch, sudah berada di luar angkasa, bagaimana life cycle support planning and execution-nya. Bagaimana menjamin HST ini tetap sustain ya di luar angkasa itu gitu ya. Nah, mulai dari deployment itu pemasangan dan post deployment. Jadi begitu diluncurkan sampai dia sudah berada di luar angkasa, bagaimana tuh post deployment-nya? Bagaimana pre-launch-nya, persiapan sebelum dia diluncurkan? Bagaimana operasinya, bagaimana yang terakhir ini yang paling penting life cycle support. Jadi kalau Anda mengembangkan satu sistem itu, tidak bisa ya, begitu sistemnya sudah dipasang, dan Anda tinggalkan itu nggak bisa gitu. Itu ada proses yang namanya kita sebut sebagai life cycle support. Bagaimana kita melakukan dukungan agar sistem itu tetap berjalan gitu ya, sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada penilaian risiko dan terakhir komunikasi. Oke.
Nanti Anda bisa baca lebih detail kalau Anda tertarik ya. Nah, di sini apa yang kita pelajari ini ringkasan aja dari kasus Hubble Space Telescope System Engineering Case Study ini. Nah, jadi yang pertama kita pelajari terkait dengan materi kita, terkait requirements gitu ya. Jadi kalau Anda ingin membuat satu sistem, requirements-nya itu apa gitu. Requirements itu adalah kebutuhannya. Kebutuhannya apakah Anda butuh data X, Y, Z gitu. Apakah Anda butuh hardware, berapa banyak Anda butuh orang atau sumber daya dan lain sebagainya. Itu requirements namanya atau kebutuhan. Yang kedua ada arsitekturnya. Arsitekturnya adalah apakah konseptual sistem itu berjalan dengan baik gitu ya. Arsitektur itu penggabungan dari semua lini entitas sistem atau objek-objek atau komponen sistem gitu ya. Nah, selanjutnya apakah detail desain implementasinya dieksekusi secara efektif gitu ya. Balik lagi nih kita semua nih. Jadi kita pertama itu berbicara efektif semua dulu gitu ya. Anda bisa lihat nih efektif semua ya. Efektif dulu, begitu dia sudah efektif baru Anda cari bagaimana caranya agar dia bisa efisien. Gitu. Selanjutnya validasi verifikasi hingga nanti apakah semua mulai dari perancangan sampai life cycle support itu diimplementasikan dengan baik. Oke, itu adalah salah satu kasus dari NASA yang cukup menarik ya, di balik Anda lihat kemegahannya, pencapaiannya luar biasa, ternyata ada proses yang rumit di belakangnya gitu ya. Gitu. Jadi ya memang betul ya, tidak ada pencapaian besar itu tanpa dalam tanda kutip berdarah-darah di belakangnya ya, atau tanpa perjuangan yang luar biasa di belakangnya, itu nggak ada gitu ya. Sama kayak Anda juga kalau ingin berhasil, nggak ada ceritanya orang berhasil itu santai-santai ya. Memang ada proses yang cukup melelahkan di belakangnya. Tidak jarang mungkin ya menguras air mata Anda, menguras waktu Anda, menguras energi Anda gitu ya. Tidak jarang terjadi seperti itu gitu ya. Dan memang itu proses menuju kesuksesan itu memang seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda lihat orang-orang besar itu, kita lihatlah misalkan Bill Gates gitu ya, dan orang-orang lain, orang-orang besar lain sebagainya. Kalau Anda lihat mungkin kalau di sport itu Cristiano Ronaldo gitu ya, Lionel Messi. Nah, kalau kita lihat mungkin wah hidup mereka enak, mereka bergelimang harta, mereka popularitasnya bagus gitu ya. Tapi itu Anda lihat yang kelihatannya aja gitu ya. Nah, sering nih manusia seperti ini nih, ngelihat yang wahnya aja. Wahnya aja atau yang ngelihat bagusnya aja. Tapi mereka tidak tahu di belakang itu bagaimana proses dia menuju sampai seperti itu. Gitu ya. Bagaimana proses dia menuju sampai seperti itu ya mungkin perjuangan mereka tidak instan gitu ya. Perjuangan mereka tidak sederhana, perjuangan mereka memang butuh kerja keras yang mungkin bisa dalam tanda kutip kerja gila malah itu. Nggak kerja keras lagi gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Adik-adik sekalian, jadi dalam memandang suatu sistem, kalau kita lihat pencapaian luar biasa seseorang atau sistem yang dibuat manusia, itu pasti ada proses yang rumit di belakangnya gitu ya. Nggak ada proses itu yang instan gitu. Jadi kalau Anda berharap Anda santai-santai terus Anda berhasil, ya apa namanya, nature-nya tidak seperti itu gitu ya. Yang namanya keberhasilan itu justru butuh yang namanya perjuangan gitu ya. Nggak ada ceritanya orang berhasil itu dengan santai-santai ya, santai-santai terus di zona nyaman, terus males-malesan, itu tidak ada ceritanya gitu ya. Seperti itu karena nature-nya emang begitu. Tuhan itu emang ciptakan seperti itu gitu ya. Kalau Anda ingin berhasil ya Anda harus berusaha dan bekerja keras gitu. Ditambah kalau kita sebagai umat beragama berarti berdoa gitu ya. Gitu. Oke, itu pelajaran dari Hubble Space Telescope dan mungkin beberapa capaian-capaian seperti Aswan Dam kemarin ya. Itu pencapaian yang luar biasa, ternyata ada proses rumit juga di belakangnya dan kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Oke, dalam memodelkan suatu sistem itu ada beberapa tahapan. Ini hampir mirip seperti yang dilakukan oleh proses launching HST oleh NASA tadi. Ada praprogram namanya. Praprogram itu kita melakukan list. Jadi kita list dulu aja apa goal yang pengen dicapai gitu ya.
kira-kira stakeholders-nya nih maunya apa gitu ya. Misalkan nih Anda berurusan dengan pemerintah, pemerintah itu maunya apa. Termasuk kalau Anda jadi konsultan nanti ya. Anda harus tahu saat Anda ngomong dengan misalkan manajer keuangan itu berbeda dengan saat Anda ngomong di manajer dengan manajer produksi. Kalau manajer keuangan dia ngomongnya ya seputar duit ya. Kalau manajer produksi ya dia ngomongnya pasti tidak akan jauh dari produktivitas gitu ya, produktivitas produksi. Itu ya. Jadi Anda ngomongnya itu harus tahu stakeholders yang terlibat dalam perancangan sistem Anda itu siapa dan mereka pengennya apa gitu. Nah, stakeholders ini seringkali kalau di mungkin beberapa mata kuliah lain disebutnya juga sebagai customers. Nah, customers di sini maksudnya bukan orang yang menggunakan produk akhir saja gitu ya. Tapi lebih kepada orang yang menggunakan output yang dihasilkan oleh sistem Anda. Kalau sistem Anda menghasilkan kebijakan, maka customer Anda, ya misalnya Anda jadi presiden nih, nah customer Anda tidak hanya masyarakat saja, tapi ada kementerian gitu ya, ada DPR, ada MPR gitu. Nah, begitupun kalau Anda misalkan menjadi nanti direktur ya, customer Anda itu tidak hanya orang yang mengkonsumsi produk Anda, tapi ada karyawan Anda, ada ya orang-orang lain juga, pemerintah juga mungkin bisa masuk jadi customer Anda. Nah, kalau di sini saya lebih familiar menyebutnya dengan stakeholders ya, atau orang yang terlibat pada sistem Anda. Jadi misi mereka apa, ukuran keefektifan mereka apa, gitu ya, lingkungan yang mereka bayangkan apa, serta batasan sumber daya dari mereka. Nah, terus ada dukungan teknologi gitu ya. Ini yang dilakukan pada ini ya, kajian para program ini, biayanya gimana, desainnya gimana nanti gitu ya. Itu di list semua. Nah, nanti bentuk luaran yang diinginkan bagaimana, kebutuhan untuk mengambil keputusannya gimana, spesifikasi dan standarnya gimana. Ini semua dilakukan di pra-program. Nah, begitu ini sudah di list semua, dilakukanlah analisis kebutuhan atau requirement analysis tadi ya. Tadi yang di sini nih, requirement sini. Itu bahasa Indonesia analisis kebutuhan. Ini baru kita melakukan perancangan sistem secara konseptual ya, konseptual. Nah, kita analisis misi. Jadi dari goal itu kita breakdown misinya apa aja. Analisis lingkungan, variabel dan parameternya apa saja, batasan sistemnya gimana, sampai nanti batasan sumber daya, termasuk kinerjanya juga apa. Apakah nanti sistem Anda itu kinerjanya diukur dari waktu gitu misalkan, atau diukur dari kenyamanan dan lain sebagainya ya. Produktivitas bisa juga. Selanjutnya Anda lakukan desain konseptual. Desain konseptual ini setelah misinya Anda ketahui, subsistemnya Anda ketahui, Anda dekomposisi lagi menjadi yang lebih detail lagi, menjadi dalam kita sebutnya ini sebagai proses bisnis gitu ya. Nah, terus nanti ada juga harus definisikan interfaces nih ya. Interfaces ini bukan berarti antar muka aplikasi ya, tapi dia adalah penghubung antara komponen sistem lain, sistem A dengan sistem B, penghubung antara komponen sistem satu dengan sistem lainnya. Itu interfaces. Jadi kalau dalam konteks sistem informasi, interfaces adalah penghubung antara aplikasi dengan proses sistem di aplikasi dengan user ya, itu interfaces. Nah, kalau perlu juga kita harus kembangkan model matematika juga nanti ya. Mungkin nanti akan Anda kerjakan juga di mata kuliah ini. Nah, nanti selanjutnya begitu selesai Anda lakukan sintesis agar dia implementable. Kalau yang mengerjakan sistem formasi di sintesis dia agar menjadi sistem formasi. Kalau yang outputnya misalkan standar operating procedure, Anda sintesis dia menjadi SOP gitu ya. Agar dia bisa dipakai. Jadi tidak hanya sekedar rancangan aja. Nah, terakhir adalah deployment. Nah, ini proses ini perlu cross-check nih. Jadi ada tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri, ini adalah cross-check. Kalau misalkan Anda lakukan analisis dan desain fungsionalnya itu ternyata analisis kebutuhannya itu ada yang kurang, Anda perlu perbaiki lagi analisis kebutuhannya. Jadi memang dia prosesnya itu butuh cross-check ya. Dari kanan, pada saat Anda ke step berikutnya, Anda harus cross-check ke belakang. Gitu. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi,
bahwa pertemuan kita ini lebih mengarah kepada analisis situasi masalah sistem. Jadi kalau Anda sudah melihat di sini, ada beberapa, setidaknya 5 tahap ya, 5 tahap sampai deployment. Nah, cuman kalau di pemodelan sistem yang kita ikuti ini, kuliah ini, gitu ya, kita tidak sampai deployment, kita hanya sampai sintesis saja agar dia implementable gitu ya. Jadi kalau Anda pengen bentuknya itu dalam sistem informasi, ya bikinlah nanti rancangan sistem informasinya gimana biar itu bisa implementable. Kalau misalkan bentuknya SOP, ya bikinlah dalam bentuk SOP nanti ya. Gitu. Dan ini juga bisa paralel dengan mata kuliah APSI kalau Anda ingin paralel gitu ya. Oke, di pertemuan ini kita akan fokus kepada analisis situasi masalah sistem, yaitu pada tahap 2. Pada tahap 2 ini, jadi yang perlu kita lakukan, itu harus kita definisikan goal, Anda sudah lakukan minggu lalu, nanti didekomposisi menjadi misi masing-masing subsistemnya, dan nanti kita akan juga menggambarkan berbagai macam dilema ya dengan menggunakan mind map sama rich picture diagram. Dan Anda juga harus bisa menggambarkan nanti kondisi fisik sistem saat ini itu seperti apa, gitu ya. Gunanya apa? Gunanya agar Anda tahu nanti akar masalah. Ingat ya, bahwa di pertemuan pertama kalau nggak salah ya, Anda sudah belajar tentang high turnover ya. Jadi bagaimana lingkungan yang tidak nyaman pada perusahaan itu menyebabkan turnover karyawan itu menjadi tinggi. Nah, itu kan kita harus lihat tuh akar masalahnya. Jadi dibanding kita menyelesaikan masalah pada level goal, misalkan goalnya nih, menyelesaikan masalah turnover yang tinggi, goalnya itu ya. Kalau kita menyelesaikan masalah pada level ini, tidak kita selesaikan masalah pada level akar, nah maka itu ya masalahnya justru tidak terselesaikan ya, karena akarnya tidak diselesaikan. Nah, gitu ya. Terus nanti ada definisi, kita bisa tahu juga stakeholders nanti ya, ukuran kinerjanya gimana, variabel dan parameternya gimana, serta asumsi dan batasan sumber daya. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi masalah. Nah, apa itu masalah? Nah, nanti ini Anda cermati dengan baik ini ya. Ini akan Anda gunakan saat Anda TA hingga saat Anda KP nanti. Jadi dengarkan dengan baik nih, apa itu definisi masalah. Jadi nanti kalau ditanya saat Anda KP atau TA, masalahnya apa kata dosen penguji. Nah, jadi Anda sudah tahu masalahnya apa gitu ya dengan mengacu pada definisi ini. Oke, masalah itu apa? Pertama, kata kunci dari masalah itu adalah hambatan. Nah, hambatan untuk mencapai yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan. Jadi Anda harus tahu dulu goalnya. Makanya di awal itu saya minta Anda definisikan goalnya apa. Itu untuk nanti agar Anda bisa tahu masalahnya itu apa gitu ya. Jadi apapun hambatan yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan itulah masalah. Nah, contoh nih ya. Misalkan Anda mau ke Bandar Lampung nih. Dari misalkan ITERA, Bandar Lampung deket lah ya, mau ke MBK deh, Mall Bumi Kedaton, misalkan gitu ya, dari ITERA. Terus Anda pikir nih, gimana ya untuk mencapai ke sana gitu misalkan. Sementara misalkan ada pembangunan jalan di Simpang 4 ITERA gitu misalkan. Jadi saya tidak bisa lewat situ gitu misalkan. Gimana ya caranya? Itu kan masalah tuh. Ada hambatan yang menyebabkan Anda sulit sampai ke MBK. Hambatannya apa? Hambatannya adalah ada orang yang memperbaiki jalan di situ gitu. Nah, nanti menyelesaikannya gimana? Ya bisa jadi Anda mungkin mencari rute alternatif gitu ya. Nah, itu menyelesaikan masalahnya. Jadi dia adalah hambatan yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan. Jadi Anda orientasi pertama adalah tujuannya itu apa gitu ya. Nah, kalau orang berpikir sistem thinking itu kalau Anda pengen tahu masalahnya apa, Anda harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya apa, baru Anda tahu masalahnya apa gitu ya. Hambatannya apa gitu ya. Hambatannya apa untuk mencapai tujuan itu. Nah, terus yang kedua, terkait dengan situasi, kondisi atau isu yang belum terpecahkan. Gitu ya. Misalkan ya kasusnya seperti dari Anda mau dari ITERA ke MBK gitu misalkan. Nah, berarti situasinya
ada perbaikan jalan di Simpang Empat Itera, kita tidak bisa lewat situ gitu ya. Nah, kita harus lewat mana nih agar waktunya lebih singkat, cost-nya juga lebih rendah gitu, misalkan tujuannya begitu, tujuannya ke MBK. Nah, kesulitan bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana, tapi ada halangan nih, ada kesulitan nih, ada perbaikan jalan gitu ya, ada kondisinya seperti itu gitu. Bagaimana cara memecahkan ini? Oh, oke, kita lewat ini aja, kita lewat misalkan kita lewat belakang Wisma itu misalkan tuh Belwis ya kalau nggak salah ya. Kita lewat sana, misalkan lewat jalur alternatif misalkan atau muter dan lain sebagainya sehingga kita bisa nyampe MBK gitu misalkan. Nah, itu ya. Dia terkait dengan situasi, kondisi atau isu yang memang belum terpecahkan. Nah, ada beberapa definisi juga yang umum digunakan dalam mendefinisikan masalah itu. Jadi kalau Anda lihat di internet mungkin lebih banyak orang mendefinisikan itu perbedaan signifikan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Jadi kondisi nyatanya gimana, kondisi yang diinginkannya itu gimana gitu ya. Nah, itu juga bisa didefinisikan masalah, tapi definisi itu hanya berlaku saat orang sudah menyadari adanya masalah gitu ya. Jadi kalau saya sadar, wah ternyata masalah nih gitu. Nah, itu baru masalahnya didefinisikan sebagai perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan. Nah, kalau misalkan masalahnya belum terjadi, maka Anda harus merujuk pada definisi pertama itu. Jadi suatu hambatan apapun yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan. Baik itu yang sudah terjadi atau Anda prediksi bakal terjadi nanti gitu ya. Nah, kalau perbedaan signifikan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan itu adalah definisi saat orang menyadari adanya masalah gitu ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang industrial engineer atau orang yang memiliki kemampuan sistem thinking gitu ya, kita harus antisipasi masalah pada perancangan sistem baru. Jadi kalau Anda membuat sistem baru, Anda harus antisipasi masalahnya. Gitu ya. Terus kalau Anda memperbaiki sistem lama, jadi sistem lama itu misalkan kasusnya seperti turnover tadi, maka Anda harus selesaikan terlebih dulu akar masalahnya. Ya, akar masalahnya. Kalau Anda membuat sistem baru, Anda antisipasi masalah apa yang mungkin muncul saat nanti sistem itu dijalankan. Oke, selanjutnya begini. Ini juga perlu Anda pegang nanti mungkin saat Anda KP atau TA ya, atau Anda berada di perusahaan. Jadi Anda jangan pernah mengatakan bahwa dalam proses bisnis itu tidak ada masalah. Proses bisnis apapun, mau dia industri, mau dia UMKM, mau dia lembaga pemerintahan, apapun, jangan pernah mengatakan bahwa dalam proses bisnis itu tidak ada masalah. Karena hidupnya sejatinya ujian, akan ada selalu masalah ya. Ya gitu. Nah, yang benar adalah terkadang nih mahasiswa juga, ada beberapa mahasiswa juga mengatakan nih, bagaimana masalah yang terjadi di tempat kerja praktek Anda gitu. Saya tanya gitu kan. Ini sudah bagus Pak, tidak ada masalah gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa di dalam proses bisnis itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, yang benar yang ada adalah masalahnya itu belum dirasakan oleh stakeholders gitu. Kenapa Anda mengatakan, ya mungkin salah satu mahasiswa mengatakan gini, tidak ada masalah Pak di tempat kerja praktek saya, semuanya berjalan dengan normal. Nah, itu sebenarnya dia mengatakan bahwa masalahnya itu belum dirasakan oleh stakeholders-nya. Gitu ya. Nah, jadi kalau Anda bekerja nanti di KP, di industri, Anda sebagai seorang industrial engineer atau orang yang berpikir sistem thinking, ya kalau Anda nanya ke mereka, masalahnya apa Pak? Ya mereka pasti bingung gitu ya. Nah, seharusnya dengan belajar pemodelan sistem ini, Anda sudah harus bisa mengidentifikasi atau melakukan proses analisis masalah apa yang sedang ada saat itu atau yang mungkin muncul di masa depan jika kondisi sistem seperti itu dipertahankan terus gitu ya. Jadi tidak, kalau orang teknik industri itu nggak perlu bertanya tuh, nggak perlu nanya Pak masalahnya apa, dengan melihat aja dia bisa tahu oh ini ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini.
Itu ya. Gitu. Jadi bukannya tidak ada masalah, tapi yang betul itu adalah masalahnya itu belum dirasakan gitu. Nah, jadi Anda harus bisa mengidentifikasi nih, ini kemungkinan bakal menyebabkan masalah nanti di masa depan. Gitu ya. Termasuk saat Anda kuliah ini sekarang nih. Kalau Anda tidur, Anda ngantuk sekarang, maka Anda akan bermasalah nanti nih pada saat KP. Ya. Karena begitu ditanya dosen pembimbingnya, masalahnya apa gitu ya. Pasti ada masalahnya, misalkan Anda jawab X gitu ya, terus salah kata dosen pembimbingnya. Emang kamu di PEMSIS tidak diajari, jadi jangan bilang saya nggak ajarin ya di PEMSIS ya. Nah, gitu. Jadi prediksi masalah itu penting ya, gitu. Jadi ya termasuk sekarang juga ya. Jadi jangan mengabaikan perkuliahan saat ini karena perkuliahan ini akan berlanjut di perkuliahan berikutnya, gitu ya. Nah, jadi teknik industri dia inisiatif, kata kuncinya itu dia inisiatif melakukan identifikasi masalah dan analisis konsekuensi yang berpotensi muncul sebelum disadari, gitu ya. Itu teknik industri gitu. Jadi setelah belajar ini seharusnya Anda tidak lagi mengabaikan suatu mata kuliah ya. Setidak suka apapun Anda dengan dosennya, setidak suka apapun Anda dengan mata kuliahnya. Ya, cobalah ikuti karena itu akan berdampak pada mata kuliah berikutnya, termasuk hingga saat nanti Anda mengerjakan KP dan tugas akhir gitu ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita perlu melakukan breakdown ya, breakdown atau dekomposisi goal menjadi akar masalah gitu. Oke, goal itu apa? Goal itu ya sebenarnya Anda sudah kerjakan kemarin ya. Jadi goal itu bisa menyelesaikan masalah utama atau mencapai tujuan tertentu. Itu goal namanya. Jadi goal Anda misalkan menyelesaikan masalah X. Kasusnya misalkan pada kasus turnover kemarin menyelesaikan masalah turnover yang tinggi atau mencapai tujuan tertentu. Contoh, Anda pengen membuat sistem informasi, Anda pengen membuat membuat usaha gitu ya. Itu goalnya mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah dari sistem yang udah ada. Nah, biasanya dalam lingkup organisasi ini dinyatakan dengan visi biasanya ya. Ya, nanti ini Anda belajarlah di OMPI. Nanti ya. Anda harusnya sudah belajar di OMPI visi itu apa. Biasanya dalam lingkup organisasi itu dinyatakan dengan visi, goal itu ya. Misi itu apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi atau goal tersebut gitu ya. Bisa dalam bentuk langkah, proses, strategi, atau bisa dalam bentuk juga subsistem seperti di sini ya. Nah, contoh di sini untuk mendesain sistem baru. Contoh, saya ingin membuat sistem rantai pasok ya. Saya ingin membuat sistem rantai pasok pada perusahaan saya. Goal-nya adalah tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat produk. Nah, ini mungkin Anda akan belajar di rantai pasok di semester depan. Nah, jadi Anda bisa tahu ya bahwa PMSIS ini juga berlanjut ke rantai pasok ternyata ya. Goal-nya adalah tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat produk. Atau ini bisa kita bahasakan dalam bahasa tidak langsung itu adalah keuntungan ya. Keuntungan yang tidak hanya dari uang saja, tapi juga dari kepuasan konsumen gitu ya. Nah, identifikasi subsistemnya nih. Misalkan ada pengadaan bahan baku. Rantai pasok itu ada pengadaan bahan baku. Misinya mengadakan bahan baku yang tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu. Subsistemnya selanjutnya misalkan subsistem produksi. Misinya misalkan di sini memproduksi produk dengan jumlah yang tepat, biaya minimum, kualitas tepat, tepat waktu gitu misalkan dan seterusnya. Di sini juga ada logistik ya, di sini juga ada transportasi dan distribusi, di sini juga ada keuangan dan lain sebagainya. Nah, dari subsistem pengadaan bahan baku nih misalkan saya dekomposisi lagi, saya detailkan lagi menjadi subsistem pemantauan kualitas. Jadi ada pengadaan bahan baku, di situ juga ada subsistem bagaimana memantau kualitas bahan baku itu agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misinya apa? Ya berarti itu tadi ya. Misinya adalah mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan gitu ya. Nah, dari sini baru timbul masalah nih. Bagaimana mengendalikan kualitasnya? Nah, seharusnya ini tidak hanya satu ya. Kalau Anda lihat di sini harusnya ini ada banyak nih masalahnya nih dan seterusnya gitu ya.
bagaimana mengendalikan kualitasnya, bagaimana proses memantaunya, dan seterusnya gitu ya. Misalkan di sini juga ada bagaimana agar jumlah bahan bakunya juga terpenuhi. Nah, gitu ya. Misalkan di sini masalahnya bagaimana kita mendapatkan suppliernya gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dari goal didekomposisi menjadi subsistem, dari subsistem ini barulah ketahuan masalah-masalahnya itu ada apa aja yang harus kita kerjakan untuk mencapai goal sistem rantai pasok ini gitu ya. Nah, selanjutnya contoh lainnya, kalau misalkan Anda ingin menyelesaikan masalah sistem atau memperbaiki sistem. Nah, sebenarnya ini modifikasi dari fishbone gitu ya. Anda sudah pernah belajar fishbone? Sudah ya? Sudah. Nah, jadi sebenarnya ini modifikasi dari fishbone aja sebenarnya ini. Tapi saya bikin dalam bentuk dekomposisi. Kalau Anda perhatikan nih sebenarnya ya ini fishbone gitu ya, cuman bentuknya aja yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda menyelesaikan masalah sistem atau memperbaiki sistem yang sudah ada, misalkan nih contoh nih goal sistem produksi. Goal menyelesaikan masalah rendahnya produktivitas produksi dari target. Misalkan kita menyelesaikan masalah ini. Kita cek nih subsistemnya ada apa aja di sistem produksi itu. Misalkan ada pengelolaan operator gitu ya di situ. Misinya mengelola operator agar mendukung tercapainya target produktivitas di sistem produksi. Ada subsistem mesin gitu misalkan, menjaga kinerja mesin agar mencapai produktivitas dan lain sebagainya. Nah, kita dekomposisi lagi. Di sini ada subsistem alokasi orang mesin gitu misalkan. Ada subsistem pengelolaan psikologis operator gitu misalkan. Nah, ini timbul masalah nih. Apakah ada masalah alokasi orang mesin sudah optimum gitu ya? Atau ESNE kalau Anda belajar di ergonomi ya. Apakah ada terkait subsistem pengelolaan psikologis operator, apakah ada masalah stressful atau beban kerja berlebih? Nah, inilah yang saya sebut sebagai menyelesaikan. Jadi dibanding kita menyelesaikan masalah ini langsung, kita lakukan adalah akar masalahnya kita selesaikan di sini ya. Jadi goalnya apa, menyelesaikan masalah apa, kita tarik ke kanan terus sampai kita dapat akar masalahnya. Ini sebenarnya fishbone aja nih, cuman bentuknya saya ubah. Gitu ya. Ini dua contoh kalau Anda ingin melakukan penyelesaian masalah yang orientasinya mendesain sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Oke, berbagai masalah yang muncul dapat dikaji dari berbagai aspek. Nah, bisa dari manusia, sudut pandang, goal, pengendalian ya atau kontrol, aksi dan reaksi, ketidakpastian dan lain sebagainya. Kalau di Fishbone mungkin Anda pernah belajar itu ada material, man, method, mesin, lingkungan, measurements gitu ya. Nah, Anda bisa lihat dari berbagai aspek. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan masalah, contoh nih, ada satu masalah nih, apakah ada masalah alokasi orang mesin sudah optimum, atau misalkan apakah ada masalah stressful atau beban kerja berlebih. Nah, setiap masalah itu punya 6 elemen. Jadi yang pertama adalah decision makers atau pengambil keputusan. Jadi pengambil keputusan sini merupakan orang yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan, ya, atau decision makers kita sebutnya di sini ya. Terus yang kedua dia harus ada objektif goal. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, goalnya itu apa? Tujuan dari keputusan-keputusan yang akan diambil gitu. Nah, goal ini bisa juga kaitannya dengan misi gitu ya, misi. Jadi kalau misalkan di sini pengelolaan psikologis operator agar tidak stressful, maka goalnya adalah mengelola operator agar mendukung tercapainya target produksi di sistem produksi. Atau Anda tarik goalnya ke lebih kiri lagi, itu juga bisa. Nah, terus ada decision criterion atau kriteria keputusannya, yaitu standar penilaian dari tujuan yang telah ditentukan. Jadi kriteria-kriteria keputusannya apa? Ya, gitu ya. Jadi misalkan kriterianya itu ada waktu gitu misalkan ya, kenyamanan, waktu atau ukuran-ukuran tertentu, misalkan jarak ya. Ada apalagi itu jumlah dan lain sebagainya. Nah, performance measure itulah pengukuran kinerja, yaitu bisa produktivitas gini ya, terus bisa juga ke arah misalkan usability misalkan gitu bisa juga gitu ya, itu ukuran-ukuran kinerja yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu
diselesaikan, harus ada ukuran kinerjanya masalah itu diselesaikan gitu ya. Kriterianya apa dan pengukuran kinerjanya apa gitu. Kalau misalkan Anda ingin menyelesaikan masalah produktivitas, maka ukuran kinerja masalah itu diselesaikan adalah dia produktivitasnya naik gitu ya. Nah, itu ukuran keberhasilannya gitu ya. Terus kontrol input atau alternative course of action, jadi alternatif solusi. Jadi solusi tidak hanya satu, mungkin ada 2 atau 3 dari masalah itu, dan konteksnya siapa yang mempengaruhi pengambil keputusan atau siapa yang memandang sistem. Gitu ya. Oke. Di sini misalkan ini direktur harusnya ya. Nah, di sini misalkan komisaris gitu ya. Atau PT ABCD lah. Oke. Di sini ada contoh nih, 6 elemen masalah. Misalkan di sini ada masalah, ada kasus bahwa ABCD menjual produk sebanyak 50.000 unit 1 tahun, biaya produksi Rp25.000 per unitnya, produk yang belum laku harus disimpan, ya, tambahan biaya simpan sekian. Nah, perusahaan selama ini menanggung biaya pesan sekian, ya, sekali pesan untuk 500 unit beda ini ya, produk ya. Oke, nah di sini kalau kasus ini, maka decision makers-nya adalah tentu saja di Direktur PT ABCD ya. Objektifnya meminimasi biaya, kriteria keputusannya minimasi biaya dengan tetap memenuhi demand. Gitu ya. Jadi ada constraint di sini memenuhi demand. Kriterianya harus memenuhi demand gitu ya. Performance measurement-nya yaitu biaya per tahun. Jadi apakah dengan meminimasi biaya ini, biaya per tahunnya turun atau tidak gitu ya. Terus tindakannya misalkan mengatur input produksi dan lain sebagainya, Anda bisa definisikan sendiri nanti di sini. Konteksnya itu pada PT ABCD gitu ya. Nah, selanjutnya tadi ada 6 elemen masalah, selanjutnya ada stakeholders di sini dan perannya pada sistem. Nah, jadi stakeholders itu salah satunya adalah decision makers ini, atau kita sebutnya itu sebagai the problem owners. Jadi siapa sih yang punya masalah gitu ya? Dia memegang kendali pada masalah sistem, utamanya untuk proses pengambilan keputusan, atau kita sebutnya sebagai decision makers. Nah, di sini problem users yang menggunakan solusi atau melaksanakan keputusan yang disetujui oleh problem owners. Jadi siapa yang melaksanakan keputusan dari problem owners? Nah, di sini problem customers, siapapun yang diuntungkan atau menjadi korban ya dari keputusan itu. Nah, selanjutnya ada problem analis atau solver, itu menganalisis masalah dan mengembangkan solusi untuk disetujui oleh problem owners. Nah, ini kasusnya misalkan kasus implementasi kampus Merdeka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, misalkan di sini problem ownersnya siapa? Ya, berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah menteri ya, menteri. Problem usersnya siapa? Universitas dan institut gitu ya. Problem customersnya siapa? Ada mahasiswa dan dosen. Problem analisnya siapa? Atau solvernya siapa? Ya, tim ahli kurikulum kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Oke, setelah kita tahu ya masalahnya apa, kita tahu kondisi saat ini seperti apa gitu ya. Nah, terus kita juga bisa selanjutnya lakukan apa saja sih kemungkinan-kemungkinan, atau ya itu tadi ya. Jadi Anda bisa prediksi kemungkinan ke depan yang bakal terjadi pada suatu sistem, ya masalah atau konsekuensi di masa depan yang mungkin terjadi itu dengan menggunakan mind map ya, mind map di sini. Jadi mind map ini digunakan untuk identifikasi apapun dampak yang mungkin terjadi. Jadi ini bukan deskripsi sistem ya. Jadi ini bukan deskripsi sistemnya, tapi ini dampak apa atau dilema apa yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, ini efektif dipakai untuk konsolidasi pemikiran ya. Jadi ide, konsolidasi pemikiran, konsolidasinya itu bisa dalam bentuk pemikiran atau ide atau dalam bentuk brainstorming gitu ya. Oke, prinsipnya adalah Anda pikirkan isu atau masalah atau fenomena yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi ini Anda bayangkan, Anda pikirkan apa saja sih yang mungkin terjadi atau dilema apa saja sih yang mungkin terjadi saat sistem itu dijalankan gitu ya.
Jadi bisa dilema tentang suatu hal, aspek, konsep, ketakutan, kekhawatiran mungkin ya, atau mungkin maunya masing-masing stakeholders gimana gitu ya, tujuannya gimana, data dan fakta, aksi dan tindakan, konsekuensi dan lain sebagainya gitu ya. Contohnya di sini nih, saya mau gitu misalkan saya mau ke kantor gitu misalkan ya. Kantor nih ada beberapa pertimbangan. Saya mau ke kantor, pergi kerja. Saya mau naik bus, mau naik mobil atau bawa sepeda. Gitu ya. Kalau naik bus nih terlalu lama. Kalau naik mobil ya cepet sih gitu ya, cepet dan lebih aman juga. Tapi saya butuh juga nih physical exercise, saya butuh olahraga juga gitu ya. Saya butuh nanti dampaknya kepada lingkungan gimana gitu ya, dampaknya kepada lingkungan, polusi, nanti semakin banyak mobil, saya ikut andil dalam uh, apa environment unfriendly gitu ya. Kalau saya naik sepeda gitu misalkan, ya saya nggak punya waktu lama gitu ya tapi ini aman buat lingkungan gitu ya. Saya sehat juga, saya olahraga gitu ya. Terus bahaya gimana gitu, ada bahaya. Terus Anda cek juga eh, cuaca gimana sekarang gitu. Apakah hujan atau tidak. Nah, ini adalah dilema-dilema atau apa saja sih yang mungkin terjadi saat Anda mengembangkan sistem itu. Jadi ini memang dimulai dari goal-nya dulu ya. Goal-nya itu adalah go to work gitu ya. Go to work ini adalah goal-nya. Terus nanti Anda breakdown. Nah, selain mind map, ada satu pendekatan lagi yang kita sebutnya sebagai rich picture diagram. Rich picture diagram ini kita sebutnya itu lebih kepada cartoon-like. Jadi ini lebih mudah dipahami dibanding mind map gitu ya. Jadi kalau mind map itu masih ada potensi kemungkinan orang membaca, memiliki makna yang berbeda, maka di rich picture diagram dengan adanya gambar itu interpretasinya lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi ini adalah cartoon-like. Jadi gambar-gambar kartun seperti ini, yang ini sebenarnya purpose-nya hampir sama dengan mind map aja, cuman beda di notasi gitu ya. Tujuannya sama untuk menggambarkan dilema suatu hal aspek konsep ini, kasus seperti tadi ya, Anda pengen berangkat kerja, terus apa saja yang kemungkinan terjadi gitu ya. Nah, dalam berpikir sistem, pembuatan rich picture diagram maupun apa namanya tuh mind map itu harus komprehensif dan holistik gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini karena kasusnya sangat simpel, makanya rich picture diagramnya hanya seperti ini gitu ya. Jadi dia hanya pengen tahu kalau dia pergi kerja, apa saja sih yang pengen harus dia pertimbangkan gitu ya. Nah, beda lagi kasusnya kalau sistemnya semakin rumit gitu ya, semakin kompleks, ini rich picture-nya juga semakin banyak gitu ya. Gitu. Jadi Anda bisa kerjakan nanti di A3 atau di atau dengan bantuan ini juga bisa Microsoft Visio. Oke. Selanjutnya untuk sistem entity analysis dan model proses bisnis. Ini untuk menggambarkan sistem fisik saat ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya tahapan ini bisa Anda gunakan sebelum Anda melakukan analisis masalah ya. Jadi sebelum melakukan analisis masalah ini, Anda menggambarkan dulu proses yang ada pada sistem saat ini itu seperti apa. Ya, gitu. Jadi proses yang ada pada sistem fisik nih ya, sistem fisik saat ini itu seperti apa. Nah, ini bisa dipakai untuk perbaikan atau pembuatan sistem baru. Nah, utamanya kalau untuk membuat sistem baru itu untuk yang IT ini sangat cocok ya, model proses bisnis ini. Gitu. Jadi ada dua tahapan. Pertama, Anda membuat yang kita sebut sebagai apa namanya tuh di sini sistem entity analysis. Sistem entity analysis ini bentuknya seperti ini. Jadi ada input, proses, output, ada stakeholders di sini ya, ada roles, mission, and objective, resources, internal constraint gitu ya, threats, ancaman, opportunities, peluang gitu ya. Ini Anda bisa tabulasikan dalam bentuk Excel, terus nanti Anda terjemahkan menjadi dalam bentuk model proses bisnis gitu ya. Ya, Anda bisa gunakan perangkat lunak Power Designer untuk membuat ini gitu ya. Ini biar lebih mudah. Ini sebenarnya hampir mirip dengan flowchart, cuman dia lebih ini aja, lebih komprehensif aja gitu ya.
Nah, kalau membuat sistem entity analysis ini pakai Excel, Anda bisa lakukan dengan melakukan tabulasi ya. Contoh di sini. Saya bikin di sini. Nah, jadi Anda bikin tabulasi, misalkan contoh di sini, mulai dari, mana nih table, oke. Oke, misalnya mulai dari input ya. Input itu terbagi dua, ada acceptable sama unacceptable, input acceptable gitu misalkan. Input unacceptable. Nah, terus ada proses di sini, ada output. Nah, ini bisa juga alternatif nih ya. Ini misalkan ada input control, tidak terkontrol gitu ya. Ya, outputnya gitu juga. Output terkontrol. Sini output tidak ya. Nah, di sini ada stakeholders-nya siapa, perannya apa, role ya. Perannya apa. Terus di sini juga ada misalkan ancaman ya. Misi. Saya tambahin lagi di sini misalkan kanan. Sini ada misi, sistemnya, terus saya tambahkan lagi, misalkan dan seterusnya sini ya, sesuai dengan ini tadi gitu ya. Nah, yang diisi apa di sini? Yang pertama harus diisi itu prosesnya dulu. Proses ini kita bisa sebutnya itu sebagai, kalau di sini Anda lihat ini, system of interest, any level of abstraction. Jadi ini bisa dalam bentuk subsistem aja, subsistem juga gitu ya. Misal contoh sistem produksi, ada sistem pengelolaan misalkan karyawan gitu ya. Karyawan. Terus apalagi ada sistem misalkan sistem permesinan gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini inputnya bisa lebih dari satu ya. Misalkan ini inputnya apa? Jumlah tenaga kerja. Apalagi nih? Misalkan klasifikasi tenaga kerja dan seterusnya gitu ya. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah misalkan di sini kasusnya EASNE gitu misalkan ya. Kalau kasusnya ergonomi, nyaman, aman gitu ya. Nyaman, produktivitas tinggi. Nah, gitu ya. Stakeholders-nya siapa? Di sini ada misalkan manajer gitu ya. Dan seterusnya. Perannya masing-masing apa, ancamannya apa, misinya apa, dan seterusnya. Ya, bukan produktivitas tinggi ya, berarti ini produktivitas. Produktivitas gitu ya. Produktivitas tinggi ini berarti harusnya di misi. Nah, nanti setelah Anda bikin ini, Anda gambarkan di model proses bisnis gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya tunggu 1 menit, kalau nggak ada, saya akan jelaskan tugas kelompoknya. Baik, kalau tidak ada, tugas kelompoknya nih. Pertama, Anda bikin analisis entitas sistem dan model proses bisnis dari sistem fisik yang akan Anda kerjakan. Contoh, misalnya Anda ingin perbaikan SOP gudang, maka Anda harus membuat dulu analisis sistem entitas dan model proses bisnis dari sistem fisik gudangnya. Sistem fisik gudangnya ya. Kalau misalkan Anda yang lagi hits, misalkan yang laundry itu, misalkan Anda pengen bikin sistem informasi, misalkan untuk laundry, model sistem informasi untuk laundry gitu misalkan ya. Maka Anda harus gambarkan dulu sistem fisik laundry itu bakal seperti apa. Mulai dari dia memesan, terus mengantar barang gitu ya, mencuci dan lain sebagainya gitu. Itu sistem fisik namanya yang memang kita bisa lihat secara fisik. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti sistem fisik ini bisa kita di pertemuan berikutnya kita ubah jadi dalam bentuk abstrak ya atau konseptual. Nah, setelah Anda bikin, Anda lakukan dekomposisi dari tujuan, kan Anda sudah tentukan nih
tujuan top level sistemnya minggu lalu. Masing-masing kelompok sudah punya tujuan dari top level sistemnya. Ada dekomposisi atau breakdown menjadi misi masing-masing subsistem, lalu identifikasi masalah yang harus diselesaikan pada setiap subsistem, gitu ya. Nah, dari masing-masing masalah itu identifikasi 6 elemen masalah, terus identifikasi stakeholders-nya dari masalah tersebut, lalu Anda terakhir buat rich picture diagram. Jadi mind map nggak usah, rich picture diagram aja dari analisis sistem Anda. Yang saya nilai adalah komprehensif dan holistik. Jika ada pertanyaan, silakan. Pak izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk yang elemen masalah di bagian konteks itu boleh dijelasin ulang nggak Pak? Oke. Oke, konteks ini kan secara definisinya adalah, jadi ini decision makers ya. Decision makers adalah yang mengambil keputusan itu siapa dari masalah itu gitu ya. Bisa manajer, bisa supervisor dan lain sebagainya. Konteksnya itu siapa yang mempengaruhi pengambil keputusan, siapa yang mempengaruhi decision makers ini, atau siapa yang memandang sistem. Nah, jadi ini harusnya lebih di atas lagi nih, lebih pada top level sistemnya dia. Jadi kalau Anda lihat di contoh di sini, contoh nih, mana dia ya? Oh ini ya. Misal ini kan decision maker-nya direktur nih, direktur PT ABC. Konteksnya adalah yang mempengaruhi direktur PT ABC itu ya PT ABC itu sendiri. Jadi ini bisa konteksnya itu PT ABC karena PT ABC ini kan top level sistem ini. Nah, dia bisa dalam bentuk biasanya kalau dalam organisasi itu mungkin ada apa ya? Semacam siup gitu ya. Jadi kalau Anda bikin perusahaan itu namanya siup. Itu terus ada misalkan komisaris di sini. Siapa sih yang mempengaruhi si direktur ini gitu ya dalam mengambil keputusan? Ada siup, komisaris, terus ada misalkan lagi satu lagi eh, investor gitu misalkan. Ya, gitu ya. Itu aja. Nggak terlalu sulit saya pikir. Oh jadi Oke. dari dalam perusahaan itu sendiri gitu ya Pak ya? Ya, tapi Baik bisa Pak. juga dari luar perusahaan nih. Sebenarnya decision makers-nya juga kalau levelnya perusahaan itu bisa dipengaruhi oleh pemerintah daerah juga tuh. Kalau Anda lihat situasi kondisi di Indonesia ya, itu bisa dipengaruhi oleh pemerintah atau penegak hukum juga. Ya, saya nggak mau jelasin lebih lanjut lah tentang ini. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, Terkait rich diagram, Pak, itu kan gambar ya, Pak ya? Itu hmm. nanti tulis tangankah atau digital, Pak? Kalau saya mintanya digital aja. Gini, yang paling gampang tuh gini. Jadi gambar ini nggak ada apa namanya, nggak ada istilahnya tuh nggak ada patokannya gambarnya harus apa. Ini di Visio Anda bisa pakai nih, Visio, RPD Rich Picture Diagram di Visio ini ada. Tapi kalau nggak mau pakai Visio juga bisa, ya. Rich Picture Diagram ini ada di Visio. Kebetulan saya belum install Visio di laptop saya yang ini. Rich Picture di Visio ada. Kalau mau pakai Visio, ya. Kalau mau pakai Word aja juga bisa. Nih, kalau mau pakai Visio, Anda bisa lihat lah. Kalau mau pakai, misalkan Word aja juga bisa. Caranya gimana? Ada cari aja ini, apa namanya tuh, icon. Misalkan saya mau cari orang ya, misalkan people gitu ya. Caranya people icon. Nah ini, kan banyak nih. Anda bisa pakai yang gini juga nih, kalau mau. Ini tinggal copy, taruh di Word. Gitu ya. Setelah mau pakai Visio, pakai Word juga. Oke, digital ya. Oke, Pak. Ada lagi, silakan.
Kak izin bertanya. Hmm? Untuk yang identifikasi 6 masalah itu berarti pada setiap subsistemnya ya Pak? Ya, setiap masalahnya, bukan subsistemnya, setiap masalahnya. Oke. Terus untuk yang stakeholder sistemnya itu berarti sistem secara keseluruhannya ya Pak? Ya, kalau ini sistem secara keseluruhannya. Oke, kasih Pak. Siapa lagi? Silakan. Pak, maaf. Ya. Pak mau bertanya yang tentang itu Pak, yang sistem entity analysis. Ini. Yang, iya. Setelahnya Pak, yang slide 21. Ini. Iya. Maaf Pak, masih bingung yang bagian input tidak terkontrol itu bagaimana Pak maksudnya? Oke. Ini kalau dari sistem pengelolaan karyawan ini nggak begitu kelihatan ya. Yang nggak begitu terkontrol itu contohnya gimana ya? Paling mudah itu gini, paling mudah itu misalkan nih ya, produksi CPO. CPO tahu? CPO tahu? Ada yang tahu CPO? Minyak sebelum proses minyak mentah itu, Pak. Ya, itu minyak sawit. Bahasa Indonesia minyak sawit. Oke, CPO atau crude palm oil nih ya. Minyak sawit, minyak mentah sawit. Jadi kalau kalian pergi ke pabrik ekstraksi sawit tuh, jadi buah sawit itu setelah dia dipanen gitu ya, dibawa ke pabrik, nanti dia tuh diekstrak, jadi ada namanya bagian buahnya itu apa namanya ya, saya sebut yang ada serabut-serabut itu, jadi ada inti, ada bagian buahnya, serabut buahnya, itu kalau diekstrak hasilnya jadinya CPO, crude palm oil. Nanti ini bisa dipakai buat bikin minyak goreng. Nah, jadi kalau untuk produksi sawit buah sawit ya, buah sawit menjadi CPO, maka inputnya apa? Inputnya adalah buah sawit ya, input terkontrolnya. Buah sawit. Input tidak terkontrolnya apa? Ya bisa pengotor ya. Jadi kalau kita melakukan ekstraksi itu kan ada pengotor tuh. Pengotornya itu apa? Pengotornya itu ya misalkan batu, kerikil batu gitu ya. Atau serabut dari tandan kosong kelapa sawit. Ini di kota-kota belum pernah lihat sawit ya. Saya lihatin lah nih. Jadi ini buah sawit ya. Buah sawit. Nah ini, jadi ini buah sawit ya. Kalau misal adik-adik yang belum pernah lihat, jadi ini buah sawit. Nih yang inilah jelas nih, ini buah sawit, ini buahnya. Pak, share screen-nya belum berubah Pak. Oh belum berubah. Sorry. Ini saya full screen aja lah. Berarti tadi yang pada saat saya nampilkan ini nggak kelihatan juga ya? Apa namanya, icon. Benar Pak, tidak terlihat juga. Oke, gini ya. Jadi ini saya ulang ya. Jadi bisa Visio atau bisa pakai icon ini. Ini kelihatan? Terlihat Pak. Ya, ini ya bisa pakai icon-icon kayak gini juga boleh ya. Terserah mau pakai gini juga boleh, digital. Itu yang tadi jawabannya ya, mau pakai gini. Jadi cari aja people icon gitu. Kalau mesin misalkan mesin ya. Tuh, gitu ya, mesin icon. Boleh pakai itu. Nah, terus untuk ini apa tadi sih? Lupa saya. Sawit ya. Buah sawit. Nah, ini buat yang belum pernah lihat buah sawit itu kayak gini. Nah, inilah yang jelas nih ya. Ini buah. Ini ada tandan kosong namanya nih. Serabut-serabut belakang ini tandan kosong. Kelapa sawit gitu ya. Nah, ini buahnya. Jadi buah itu ada bagian ini nih, serabut luar ini kalau diekstrak jadi CPO, ada bagian inti. Kalau inti ini kalau diekstrak jadi PKO namanya. Nah, kalau CPO itu jadi minyak goreng.
Kalau inti itu biasanya bisa dipakai buat kosmetik, produk-produk kosmetik gitu ya. Ini daging buah sawit sama apa namanya intinya ya. Nah, jadi itu kalau diekstrak itu kan keluar CPO tuh buah sawit. Tapi kan biasanya kalau kita ngekstrak itu kan pasti ada pengotor, betul nggak? Iya, Pak. Ya kan, pengotor kan. Yang namanya pengotor itu nggak mungkin, itu pasti ada input yang tidak terkontrol tuh. Nah, masuk ke dalam proses gitu ya. Outputnya apa? Outputnya misalkan minyak sawit tidak terkontrol ya. Misalnya nih minyak sawit ya, outputnya minyak sawit dalam hal ini CPO gitu misalkan. Output tidak terkontrolnya apa? Output tidak terkontrolnya bisa jadi yaitu pengotor tadi keluar lagi ya. Pengotor, terus apa lagi tuh? Misalkan ya misalkan ada air-air limbah ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau stakeholders ini role, ancaman, misi, dan seterusnya ini kalian udah tahu lah ya. Stakeholdersnya siapa di sini? Ya bisa mandor gitu ya, tenaga kerja, dan sebagainya. Atau stasiun juga bisa, stasiun kerja. Role-nya apa? Ya, definisikanlah mandor tugasnya apa, tenaga kerja tugasnya apa, ancamannya apa, adanya pengotor gitu misalkan. Misinya produktivitasnya tinggi, dan seterusnya ya sesuai gambar ini. Itu. Itu ya, tadi yang bertanya siapa? Iya, Pak. Sudah dimengerti, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Oke, ingat ya, sistem entity sama model proses bisnis yang Anda bikin itu untuk sistem fisiknya. Ya, sistem fisiknya. Sistem fisik, kondisi sistem fisik saat ini itu gimana gitu ya. Kalau untuk yang perbaikan. Nah, kalau untuk yang misalkan ingin membuat sistem baru, nanti maka kondisi sistem fisiknya itu kayak gimana. Gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi ingin ditanyakan, ini saya harus upload nih di Google Classroom, termasuk alokasi tugasnya juga. Terima kasih ya, saya harus ini dulu nih, apa namanya, capture dulu.